Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar. Jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia mati, ketika sampai minum jatuh. dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya. Mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar dia menggerakkan itu dia minum 18:47 ditambah itu 54 itu 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya. Olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, ya, jelas sekali terlihat. Jelas, karena analisa kita frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, ya, tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun, iya, pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi di pertegas tadi sudah ada, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Sebenarnya kami menunggu Pak Dr. Nur Samran. Kami panggil Dr. Nur Samran. Ya, untuk menghemat waktu sambil memanggil itu terkait dengan jawaban saudara tadi. Siap. Gejalanya cepat sekali. Iya, siap. Kita itu disebabkan karena keracunan cyanida. Saudara katakan itu diakibatkan dari kopi. Apakah selain dari kopi itu bukan karena disebabkan setelah adanya sampel atau otopsi dari lambung ditemukan ya itu cyanida? Bukan, kami lebih begini Pak, kan tadi saya sudah katakan, tadi saya baru menceritakan 3 gejala atau 3 pedoman. Yang berikutnya adalah ditemukannya pada sampel yang di TKP yaitu racunnya. Dan yang kelima adalah diketemukannya racun yang sama pada tubuh korban. Jadi kelima itu semua bisa disebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dapat diakibatkan kematian oleh karena dari sianida. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan yang pernah sama saudara, tapi karena sesuatu waktu mungkin saudara setelah melihat di BAP Laboratoris Kriminalistik 08 Anam waktu itu tanggal 21 Januari 2016. Ya, siap. Saudara katakan dalam BAP-mu, BAP ahli, hasil rekaman CCTV ini foto-foto jenazah sebelum dilakukan pemasangan. Iya. Siap. Ada keterkaitan bukti tersebut dengan hasil
Iya. pengambilan sampel toksikologi Iya, betul. yang berada di dalam lambung, Iya. kandungan embun dan urin korban. Iya, Bisa siap. saudara jelaskan dikaitkan dengan CCTV? Iya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa memang ternyata apa yang kita temukan. Ada foto CCTV jenazah waktu itu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, di berkas. Di berkas. Oh, di berkas. Iya. Jelaskan dulu. Ya, jadi memang ada karena terjadi yang disebut sebagai korosif. Jadi pada waktu pertama kita memeriksa jenazah, itu di lambung kita memang ketemukan adanya tanda-tanda korosif, tanda-tanda korosif dan tanda-tanda iritatif yang diakibatkan, bagaimana? Korosif dan iritatif. Jadi iritatif, jadi iritasi lah bahasa Indonesia, sudah terkupas semua dan terjadi perdarahan pada lambung, dan itu adalah tanda-tanda bahwa lambung terkena oleh zat korosif. Tapi zat korosifnya apa pada waktu itu kita belum tahu, sehingga kita tidak bisa menentukan. Baru setelah kami diberitahu adanya CCTV, kemudian adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, ya baru kami yakin, oh ini berarti memang sianida. Harus sianida. Kesimpulan kami. Iya, siap. Sudah datang. Dari penasihat hukum ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Mohon diputar CCTV yang versi kami asli gitu, yang awal. Yang itu Smirna Majati. Mulai 17-19 lah. 17-18 17-18 Pak. yang aslinya ya. Satu lagi Pak. Silakan masuk. Silakan duduk Pak. Yang setelah Mirna meminum gelasnya. Nah, ini terlihat dia minum ya. Kemudian terlihat Hani ya, minum ya. Nah, jadi ada dua ya. Jadi pertama yang minum itu adalah Mirna. Kedua juga Hani juga minum. Apa pendapat saudara mengenai ini? Dua-duanya minum. Ya. Jadi kalau saya lihat dan sudah dipresentasikan di sini bahwa Hani tidak minum.
fakta di persidangan dia mengatakan minum dan menelan. Menelan tapi dalam jumlah yang sedikit bisa saja, tidak ada masalah. Jadi makanya pendapat saudara Pak. Saya bilang dia pasti akan merasa panas juga. Dia pasti akan merasa panas juga.